rekan-rekan LM Podcast, selamat datang di episode perdana LM Podcast by LMFEB UI. Kali ini saya Leo Agustin akan mengajak rekan-rekan membahas topik terkait bekerja di era digital bersama seorang pakar di bidang manajemen SDM dan organisasi, yaitu Ibu Riani Rahmawati SEMA PhD atau yang lebih akrab dipanggil dengan Mbak Riri. Mbak Riri ini seorang senior consultant di LMFEB UI dan dosen di Departemen Manajemen FEB UI. Halo Mbak Riri, apa kabar? Baik Mas Leo, alhamdulillah. Terima kasih banyak udah diundang ke sini. Halo rekan-rekan LM Podcast, senang sekali berada di sini bersama kalian semua. Mbak, hari ini kita mau bahas terkait dengan bekerja di era digital nih. Oke Mas Leo. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa sejak 2020 pandemi COVID masuk ke Indonesia, betul sekali, mengubah pola kerja kita ya, yang betul tadinya sekali, konvensional harus datang setiap hari ke kantor, sekarang bisa kerja dari rumah bahkan dari mana saja. Betul Mas Leo. Gitu ya. Nah, terkait hal ini sebenarnya makna bekerja di era digital itu seperti apa, Mbak? Oke Mas Leo, ini penting banget memang ya, karena kita sekarang memang berada di era digital ya Mas Leo ya, dan suka nggak suka kita harus mengikuti perubahan ini. Jadi Mas Leo sebenarnya bekerja di era digital ini perubahannya tuh besar sekali ya. Mungkin Mas Leo bisa bayangkan ya, ada beberapa profesi yang dulu nggak kita kenal Mas Leo sekarang jadi happening. Begitu ya. Sebut aja Mas Leo misalnya YouTuber ya, vlogger, kemudian ada app developer ya, hal-hal yang mungkin nggak menjadi bayangan ya di masa lalu. Sekarang pekerjaan-pekerjaan itu, profesi itu jadi bergengsi gitu ya. Sementara di sisi lain ada juga pekerjaan-pekerjaan yang dulu ada sekarang jadi menghilang ya, terutama pekerjaan-pekerjaan yang banyak melibatkan rutinitas di dalam aktivitasnya. Nah ini memang bekerja di era digital ini merubah nature of work ya. Di samping tadi Mas Leo juga sudah menyebutkan ada pandemi COVID-19 ya Mas ya, di mana bekerja itu rasanya memang lagi nggak di kantor nih gitu ya. Betul. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang dipindahkan ke rumah atau ke tempat-tempat di luar tempat kerja Mas Leo. Ya, terkait era digital ini sebenarnya apa ya, tantangannya itu apa saja sih Mbak bekerja di era digital? Tantangan yang pertama itu adalah kita nggak terbiasa mungkin ya dengan bekerja itu. Kita mungkin bayangannya bekerja itu di kantor, di meja ya, bertemu sama atasan, bertemu rekan kerja. Sekarang kita bekerja di ruang-ruang virtual gitu ya. Kita bekerja di rumah sendiri, di kamar sendiri. Jadi tantangan yang paling terasa itu adalah pertama soal skill gitu ya. Skill kita nih sudah kita miliki belum untuk bisa bekerja di era digital ini gitu ya Mas Leo. Ini kan merubah banget hal-hal yang dulunya menjadi apa ya, dianggap menjadi suatu kebiasaan ya di tempat kerja, sekarang benar-benar menjadi kebiasaan baru gitu ya. Kita sering kenal dengan istilah kebiasaan baru. Tantangan yang berikutnya juga soal infrastruktur ya. Kita biasa mungkin udah punya space sendiri di kantor, sekarang kita harus menciptakan space itu sendiri di rumah gitu ya. Belum lagi mungkin tantangan berikutnya adalah dukungan ya, dukungan baik dari mekanisme atau sistem kerja di kantor dan juga dukungan dengan orang-orang yang ada di rumah kita gitu. Nah ini memang tantangan-tantangan ini rasanya dihadapi oleh banyak sekali pekerja di era digital saat ini Mas Leo. Oke. Mbak, tadi kan sebelumnya sempat dibahas ada beberapa profesi baru yang muncul menggantikan profesi lama gitu ya. Betul banget Mas Leo. Sebenarnya kan untuk membawa pekerjaan itu ke rumah atau kemana saja itu kan tidak semua pekerjaan bisa dilakukan seperti itu ya Mbak ya. Nah itu gimana Mbak menyikapinya? Iya, ini memang banyak sekali yang mulai berpikir ya, pekerjaan apa sih sebenarnya yang bisa kita bawa tidak harus di kantor maksudnya ya, belum tentu di rumah juga gitu ya, karena memang sebenarnya bekerja tidak di kantor ini bukan suatu hal yang baru kita kenal di 2019 sebenarnya Mas Leo ya. Jadi sudah sejak beberapa tahun yang lalu ya, di saat orang-orang merasakan ada kebutuhan menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan kerja, sebenarnya kerja fleksibel ini udah menjadi wacana gitu ya. Dan udah beberapa organisasi tuh sudah mulai melakukan praktek. Nah biasanya organisasi yang mulai melakukan praktek sebelum COVID itu, begitu COVID melanda gitu ya, menjadi pandemi di Indonesia, ini udah nggak terlalu kaget gitu ya dengan merubah kerja yang tadinya di kantor dipindah ke rumah.
Tapi memang agak berbeda dengan beberapa jenis pekerjaan yang memang naturally dia selalu dikerjakan di tempat kerja ya. Bayangkan manufaktur misalnya ya Mas Leo ya. Kita nggak mungkin mindahin tuh ya peralatan-peralatan besar di pabrik itu untuk dibawa ke rumah tuh nggak mungkin ya. Belum lagi dengan mekanisme ban berjalan. Jadi betul sekali Mas, ada pekerjaan yang rasanya harus tetap dilakukan di tempat kerja, tapi tidak sedikit juga pekerjaan yang sebenarnya bisa kita pindah sebagiannya gitu ya. Tidak harus di tempat kerja, meskipun sekarang banyak organisasi yang rasanya juga tidak ingin 100% nggak ke kantor gitu ya, dan ini yang kemudian muncul istilah hybrid gitu Mas Leo. Jadi ada mengkombinasikan antara kerja di kantor dengan kerja di luar kantor ya, particularly mungkin di rumah begitu Mas Leo ya. Hybrid working itu tadi ya Mbak betul itu Mas Leo. Apa sih sebenarnya? Hybrid itu jadi mungkin sekian persen dari pekerjaan itu tidak harus dikerjakan di kantor. Nah ini sekian persennya itu macam-macam begitu ya. Ada yang mungkin saat ini masih 70% pekerjaan di rumah ya, apalagi dengan kondisi COVID, 30%-nya masih harus datang ke kantor gitu ya. Atau mungkin justru kedatangan ke kantor itu sedikit sekali ya, hanya 10% gitu ya, sisanya memang bisa dilakukan di rumah. Jadi hybrid itu mengkombinasikan sebenarnya kerja di kantor, di tempat kerja mungkin kita sebutnya di workplace, dengan kerja di luar kantor, baik itu di rumah maupun di tempat-tempat lainnya Mas Leo. Nah terkait pola kerja hybrid seperti ini kan yang namanya perubahan ya Mbak ya, pasti kan selalu ada dampaknya gitu ya. Betul sekali. Nah dampak dari pola kerja hybrid ini sebenarnya kayak gimana Mbak? Ini memang betul banget Mas Leo ya. Perubahan ini bikin nggak sedikit orang yang kaget ya Mas ya. Jadi begini misalnya aja, kita biasa kalau mau koordinasi langsung datang ke meja kolega gitu ya. Sekarang nggak ada meja kolega tuh di rumah kita. Kita mau laporan, minta feedback dari bos, kita tinggal ketok ruangannya dia gitu kan. Nah ini jadi memang menjadi tantangan karena pola komunikasi, koordinasi, ya bahkan mungkin menyampaikan pendapat itu semua pindah ke ruang-ruang virtual gitu, dan tidak semua orang rasanya mungkin langsung punya kecakapan untuk melakukan itu ya. Baik misalnya cara menyampaikan pendapat ya, ada yang mungkin terbiasa untuk ngetik itu tuh pendek-pendek, idenya nggak semuanya tersampaikan ya, atau tidak nyaman gitu ya dengan menyampaikan ngomong langsung karena memang rasanya kita nih biasa sekali untuk chat gitu ya, untuk ngobrol gitu. Nah sekarang ngobrol ini pindah ke ruang-ruang tulisan, ruang-ruang virtual. Ini jadi tantangan yang luar biasa ya, baik untuk pegawai ya kita yang bekerja maupun ya untuk organisasi sendiri, karena organisasi punya tujuan yang mau dicapai pasti Mas Leo ya. Kalau Mbak hitung di handphonenya ada berapa WhatsApp group Mbak? Kita banyak-banyakan ya Mas Leo ya. Boleh ya, nanti ini WhatsApp group gak cuma kerjaan nih ya. Belum lagi WhatsApp group sekolah anak gitu ya. Itu bener-bener kadang-kadang tuh udah ngeliatnya nih mana dulu yang perlu dilihat, mana dulu yang perlu dicek. Kadang-kadang end up-nya dengan nggak mau lihat dulu gitu ya, karena udah saking bingungnya, banyak banget ya pesan-pesan yang masuk, dan membuat prioritas mana yang perlu dijawab duluan, mana yang perlu perlu di-reply duluan, itu juga ternyata rasanya butuh skill sendiri juga gitu ya. Jadi mungkin pagi-pagi ini sebelum kita mulai kerja disediakan waktu berapa menit untuk balas-balesin dan memilah mana yang harus dibalas dulu ya Mbak. Iya, bayangin aja Mas Leo, zaman sekarang ya kerjaan itu bisa ditagih jam 10 malam. Betul nggak ya? Jam 10 malam, jam 11 malam. Mungkin kita sendiri handphone udah kita taruh mana. Begitu jam 5:30 kita buka WhatsApp itu udah semuanya isinya tagihan pekerjaan gitu ya. Nah ini bagian kita mau nunggu jam 8 baru kita jawab atau mau kita jawab sekarang, itu kadang-kadang memang menjadi tantangan yang dirasakan hampir semua orang ya di era digital ini ya Mas. Jadi abu-abu ya Mbak ya, jam kerjanya ya, mana yang seharusnya memang benar-benar kerja, mana me time gitu ya. Betul, jadi ternyata bicaranya nggak cuma sekedar hybrid, itu nggak cuma sekedar tempat ya Mas, tapi juga waktu gitu ya. Kita menjadi tidak lagi memiliki batasan yang jelas tentang tempat kerja dan batasan yang jelas tentang waktu kerja. Nah ini memang menjadi tantangan lah untuk banyak orang di saat ini Mas Leo. Nah dengan konsep hybrid ini Mbak, kita kan tetap dituntut nih sama perusahaan agar tetap produktif gitu ya, tetap bisa berjalan ya, mungkin ada toleransi gitu ya, target nggak apa-apa lah nggak tercapai berapa persen gitu ya, masih ada toleransi. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Riri,
keterampilan apa saja nih Mbak yang dibutuhkan? Oke. Untuk keterampilan nih mungkin pertama ya saya pingin mengencourage ya kita semua untuk punya yang namanya growth mindset gitu ya. Jadi Apa itu? growth mindset nih kita memiliki keyakinan Mas Leo kalau kita memang bisa keep up dengan perubahan ini. Jadi kitanya yakin dan orang-orang yang punya growth mindset ini biasanya ciri-cirinya ya dia itu tetap passionate ya, tetap excited gitu ya, kemudian tetap happy, confident gitu. Jadi positif tentang dirinya menghadapi perubahan. Di segala situasi. Di segala situasi ya pasti yang namanya manusia kadang-kadang naik turun ya. Iya, betul. Tapi kecenderungannya tuh tetap positif gitu ya. Oke. Nggak mungkin ya kadang-kadang kita ada rasa-rasa kecewa juga sekali-kali ya, ada rasa sedih juga sekali-kali. Tapi itu nggak dominan. Kalau sedih dan kecewa dominan ini yang kita sebut dengan kebalikannya, fixed mindset. Fixed mindset. Ya orang-orang yang nggak pede dengan perubahan bahwa dirinya bisa mengikuti perubahan ini gitu Mas Leo. Jadi ini orang-orang yang frustasi ya, kemudian gampang marah dengan situasi, dengan kondisi, dia pesimis. Nah, ini orang-orang yang memang memiliki fixed mindset. Jadi itu keterampilan pertama yang penting banget Mas Leo, tapi tidak hanya itu gitu ya. Yang kedua mungkin bicara tentang keterampilan kekinian ya Mas ya, yang Ya, ini apa tuh kekinian? mungkin para rekan-rekan LM Podcast ini juga udah sering denger ya atau baca survei dari World Economic Forum ya Mas Leo ya, ada 10 skill yang sangat penting dimiliki oleh pegawai ya, pekerja di tahun by 2025 ya, di tahun 2025. Nah ini Mas Leo, bicara tentang 10 ini sebenarnya bisa kita bagi menjadi 4 klaster besar skill Mas. Yang pertama itu problem solving. Jadi kerja-kerja rutin itu udah banyak dipindah nih ke area-area platform gitu ya atau sistem. Jadi tugasnya human, tugasnya people ini adalah melakukan problem solving tadi itu ya. Karena masalah kita sekarang juga lebih kompleks dari yang sebelumnya Mas. Itu yang pertama. Yang kedua klaster yang kedua ini bicara tentang self management Mas. Jadi orang zaman sekarang mungkin jadi gampang stres dan itu tadi Mas Leo, kerja berapa jam Mas sehari sekarang Mas? Setiap harinya. Kayaknya kalau bisa dihitung-hitung ya lebih dari 8 jam. Pasti lebih dari 8 jam ya. Mungkin 10, 12 bisa. Dan rasanya rekan-rekan LM Podcast juga mengalami hal yang sama dengan kami gitu ya. Nah, ini kalau kita nggak memiliki self management ya, termasuk di dalamnya stress tolerance, bayangin betapa gelapnya hidup kita gitu ya. Dan self management ini juga termasuk di dalamnya kemampuan belajar Mas, learning gitu ya. Jadi memiliki kemampuan belajar karena memang dituntut punya kemampuan yang berbeda, yang baru. Itu klaster yang kedua Mas. Yang ketiga itu work with people, kerja dengan orang. Sekarang Mas Leo kita ngobrol, koordinasi semuanya lewat ini lewat chat, lewat pakai jempol, pakai ini gitu ya Mas ya. Jadi ini kan kayak paradoks ya, di saat kita mungkin lebih kerjanya itu tidak face to face, tapi di sisi lain justru skill yang harus kita kembangkan adalah bekerja dengan orang gitu, dengan channel-channel yang baru. Nah ini menantang untuk sebagian orang ya, karena ternyata nggak mudah ya, building relationship dengan channel baru nih nggak mudah mungkin ya. Dan yang terakhir ini teknologi use Mas, menggunakan teknologi. Ini sih jangan jadi orang gaptek lah gitu ya, gampangnya ya. Nggak gaptek dan sekarang belajar apa aja, tutorial apa aja gampang Mas dapetin ya secara online. Itu kira-kira growth mindset, kemudian skill yang kekinian, dan yang terakhir mungkin Mas Leo yang penting juga masalah komunikasi, koordinasi ya. Wah itu penting banget, betul. Betul banget, karena orang bisa jadi konflik, bisa jadi berantem, bukan gara-gara pekerjaan, tapi gara-gara salah menyampaikan gitu ya. Mungkin awalnya berdebat soal pekerjaan Mas, tapi end up dengan jadi sebel satu sama lain gitu. Jadi urusan personal ya? Jadi urusan personal, padahal mungkin gara-gara salah ngasih emoticon gitu ya. Atau kayaknya merasa dicuekin gitu, pertanyaannya jawabannya singkat, padahal mungkin memang teman sebelahnya itu tidak pandai untuk menjawab lewat itu tadi ya, channel-channel yang baru ini. Kira-kira itu mungkin Mas Leo. Ya, menarik ya Mbak. Kalau tadi kan dari sisi pegawai ya. Betul, kalau Mas. dari sisi organisasi atau perusahaan gimana? Nah, ini tantangannya juga besar ya. Pasti itu tadi mungkin untuk sebagian organisasi yang sebelum pandemi ini udah terbiasa ya dengan memberlakukan flexible work ini, jadi nggak
PR besar gitu ya untuk kemudian memindahkan sebagian pekerjaan ke ruang virtual. Tapi beda ceritanya dengan organisasi yang memang masih nyaman dengan traditional way of doing work gitu ya. Jadi segala sesuatu masih pakai kertas gitu ya, kertasnya berjalan, kemudian orang ini juga decision making harus tatap muka. Nah, ini pasti menjadi tantangan yang besar. Dan sayangnya memang Mas Leo tidak sedikit pimpinan perusahaan ini yang lebih fokus kepada yang kelihatan ya. Kelihatan itu dalam arti menyiapkan infrastruktur digital untuk dengan dengan alasan agar kita siap menghadapi era digital, tapi lupa dengan hal-hal yang lebih esensial. Ini yang mungkin kita kenal dengan istilah fenomena gunung es ya Mas ya. Yang kelihatan yang diintervensi gitu. Karena kan kalau ya katakanlah misalnya kita membangun infrastruktur digital, kita pekerjakan vendor, itu kan kelihatan ya Mas ya. Cuman berapa persen paling ya Mbak? Nah itu hanya berapa persen, bayangin aja kalau fenomena gunung es itu kan yang di atas kecil ya, justru yang gede banget itu di bawah, yang seringkali kapal itu nabraknya justru yang di bawah yang nggak kelihatan ya Mas ya, bikin karam. Jadi ya. Inget film ya Mbak? Nah itu dia, film itu ya. Nah jadi memang organisasi ini bisa karam nih kalau bagian bawahnya gunung es tadi nggak dilihat ya. Nah, apa aja bagian bawah gunung es itu terkait dengan era digital? Bicara tentang tadi Mas, kompetensi, mindset, culture. Wah, ini udah, kalau yang dirubah hanya sekedar kita sekarang udah pakai aplikasi ya, udah pakai sistem ya, tapi mindsetnya, culture-nya masih manual. Bayangin Mas Leo, mungkin yang muncul adalah pegawai-pegawai dengan fixed mindset tadi itu yang pada frustasi ya. Dengan ini apa sih gitu ya, ini kebijakan apa? Nah itu, jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya perlu diintervensi oleh organisasi, tidak hanya bicara tentang merubah ya yang tadinya manual menuju ke digital Mas Leo, tapi juga perlu merubah mindset, culture, dan juga kompetensi dari pegawai-pegawai yang ada di organisasi Mas. Oke, kuncinya adalah di mindset itu ya, perubahan mindset ya Mbak ya? Betul, betul. Oke, nah terkait dengan tantangan tersebut kan pasti ini nyerempet nih ke para pemimpin, gitu ya. Nah, menurut Mbak Riri sendiri, peran pemimpin di era digital itu seperti apa? Oke, yang pertama dari Harvard Business Review juga udah ngingetin kita banyak banget ya, bahwa yang di era digital ini yang penting banget dilakukan oleh pemimpin adalah memperkuat culture. Kita kenal dengan istilah digital culture, mungkin nanti kita bahas sedikit ya Mas Leo soal digital culture ini ya. Jadi perkuat culture. Ini adalah hal yang mungkin rasanya mungkin abstrak, tapi kalau ini nggak disentuh Mas, bahaya banget buat organisasi. Itu peran pimpinan besar sekali di situ. Karena pimpinan ini kan role model gitu ya. Kemudian bisa menunjukkan sebagai representasi nilai-nilai yang diyakini di organisasi. Jadi peran pimpinan sangat kuat di situ. Yang kedua, memberikan support Mas. Jadi support ini dalam bentuk misalnya ya, kalau kerja dulu kita bisa ngelihat anak buah, sekarang anak buah kita nggak kelihatan ya Mas. Kalau pimpinan yang nggak kelihatan bukan berarti nggak kerja ya nggak sih Mas? Kita merasakan itu ya. Kita nggak di kantor bukan berarti nggak kerja ya Mas Leo ya. Jadi bayangin kalau pimpinan ini nggak memberi support dalam bentuk rasa percaya ya kepada anak buahnya. Mungkin dikit-dikit di WhatsApp ditanya gitu, udah dikerjain belum? Ya baru setengah jam yang lalu nanya ditanya lagi. Ada beberapa teman cerita tiba-tiba pimpinannya ngajak video call mendadak gitu ya. Jadi kayak cek sidak gitu ya. Kayak sidak, lo bener nggak kerja? Jangan-jangan lagi belanja gitu. Nah jadi kalau pimpinan tidak memberikan support dalam konteks percaya ya, delegasi, tapi juga memberikan kemampuan si anak buah untuk melakukan itu, ini nggak jalan Mas kerja di era digital ini. Gitu. Yang ada justru itu tadi menimbulkan orang-orang yang frustasi baik pimpinannya maupun anak buahnya gitu ya. Bayangin aja ya kita tiba-tiba lagi ngapain, tiba-tiba kita harus video call. Itu kan sesuatu yang rasanya mungkin mengusik kok saya nggak dipercaya sih sama atasan saya misalnya seperti itu. Dan untuk organisasi juga itu tadi ya Mas, seringkali organisasi ini berhenti di digitasi tadi yang Mas Leo sampaikan ya. Bukan digitalisasi, karena digitasi itu memindahkan yang manual ke dalam sistem Mas. Hati-hati ya terjebak nih. Nah jangan-jangan organisasi ini baru berhenti di digitasi. Tapi kalau udah bicara digitalisasi, itu bicaranya udah tentang mengoptimalkan tadi ya peran digital ini untuk pencapaian tujuan organisasi.
Jadi udah optimal belum ya? Itu tadi ya kita menggunakan sistem ini manual. Jadi tidak sekedar memindahkan yang gunung es di atas tadi Mas, tapi bagaimana kita mengintervensi yang di bawah agar akhirnya memang kita bicara kita melakukan digitalisasi, bukan hanya sekedar digitasi aja Mas Leo. Jadi mungkin bisa dikatakan pada proses digitalisasi itu ada penggunaan data untuk mendukung pengambilan keputusan seorang pemimpin gitu ya Bu? Betul, dan itu salah satu atribut penting dalam digital culture ya Mas ya. Tadi kita sempat bahas tentang culture yang ada di bawahnya gunung es itu ya Mas ya. Jadi ada beberapa atribut Mas dari digital culture ini, salah satunya tadi yang Mas Leo sebutkan. Decision making tuh udah pakai data. Ya, sekarang mungkin kita ngebatin aja ya berapa banyak sih kita pakai data untuk decision making yang mungkin tidak untuk urusan pribadi ya, tapi untuk urusan pekerjaan ya. Kalau kita bicara digital culture itu memang kita pasti pakai data karena data itu available saat ini buat kita gitu ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya digital culture ini pasti juga ada employee centricity Mas. Jadi senternya itu adalah employee, people. Iya betul Mas, di tengah kita mungkin berhadapan dengan layar, dengan tablet, dengan laptop, ternyata senternya harus tetap orang. Yaitu tadi mungkin seorang pimpinan harus bisa ngasih trust, ya bisa ngasih delegasi, ya itu adalah ciri-ciri digital culture. Yang kedua customer centricity, Mas Leo. Jadi bukan kita justru menjauh dari customer karena kita nggak tatap muka. Ya, Mas Leo kalau sekarang mau transfer uang, ya dari handphone aja, dari handphone aja, semua nggak perlu ngantri ya, kita nggak perlu datang ke bank gitu kan. Bikin rekening aja udah bisa dari betul ya, jadi mudah banget untuk customer. Nah ini menjadi tantangan buat organisasi, gimana biar customer tetap engage sama organisasi, karena mungkin sekarang tidak lagi lewat customer service yang tersenyum ya dan lain-lainnya, tapi itu menjadi atribut penting dari digital culture. Yang berikutnya innovation Mas, nggak mungkin ada digital era kalau nggak ada inovasi. Nah ini inovasi nih susah-susah nggak susah ya, karena memang susah-susah nggak susah karena untuk beberapa orang kayaknya inovasi tuh utopia gitu ya, kayaknya nggak mungkin nih kita inovatif. Padahal makna inovasi itu beda dengan invention kan ya Mas ya. Betul. Kalau invention tuh benar-benar nemuin suatu yang baru. Betul sekali Mas Leo. Tapi kalau inovasi itu kita improvement ya. Kita melakukan improvement itu cara kerja kita improve, itu udah inovasi, dan itu harusnya jadi bagian yang terintegrasi di tempat kerja kalau kita bicara digital culture Mas. Ada lagi collaboration ya mungkin, kemudian open culture. Nah ini bicara tentang hal-hal yang memang rasanya udah nggak bisa kita hindari ya di digital culture, nggak mungkin kita nggak belajar ya, karena itu kita butuh open culture. Kemudian digital first mindset, dan yang terakhir ini agility and flexibility. Jadi lincah dan fleksibel. Lincah dan mau belajar ya. Betul, gitu, kita bisa lincah kalau kita mau belajar. Kalau kita nggak belajar, pasti kita nggak bisa lincah Mas, ngikutin perkembangan yang ada di luar. Kemudian Mbak, kira-kira apa yang harus dilakukan seorang pemimpin agar digital culture itu terbentuk? Oke, ini penting banget nih Mas Leo, ini pertanyaan yang luar biasa nih. Jadi ada 4 paling nggak ya Mas Leo yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin agar culture ini bisa terbentuk. Memang pertanyaannya bisa cepat nggak sih gitu ya? Jawabannya adalah harus cepat. Harus cepat. Karena kalau udah kelamaan nanti akhirnya kita kayak tadi ya, jadi organisasi yang karam ya, karena nggak culture-nya nggak diapa-apain, akhirnya betul. Kapalnya nabrak yang ada di bawah itu ya, betul sekali Mas Leo. Jadi yang pertama, organisasi harus belajar ya, para pimpinan sih terutamanya harus belajar untuk mendistribusikan tanggung jawab. Ini yang kita sebut dengan distributed leadership ya. Jadi kepemimpinan itu ada at all levels. Nah itu tadi bicara tentang kepercayaan ya Mas Leo, berarti kan seorang pasti harus bisa memanage pekerjaannya sendiri, tidak selalu close surveillance, tidak harus selalu dikontrol ya gitu. Jadi kepemimpinan itu ada di setiap level. Nggak cuma di pucuk pimpinannya aja ya? Betul sekali. Tidak hanya untuk mereka yang punya posisi manajerial ya. Jadi setiap orang mengambil tanggung jawab. Nah ini gimana agar organisasi menciptakan ya orang-orang yang bisa mengambil tanggung jawab atau kita sebut dengan distributed leadership Mas Leo. Yang kedua, jangan lupa juga tapi siapkan panduan yang simple.
Jadi jangan sampai tadi ya delegasi, freedom itu jadi chaotic gitu ya, karena jadi chaos. Kalau misalnya freedom itu nggak pakai panduan, kebayang Mas Leo ya, everybody does whatever he or she wants gitu ya, akhirnya chaotic juga ya, organisasi mungkin nggak mencapai tujuannya. Jadi perlu banget tetap ada simple guide rails ya kita nyebut ya, ada satu panduan yang simple. Yang ketiga, selain kalau misal organisasi sudah punya orang-orang yang tadi ya kita kasih trust, kita kasih development, maka di saat organisasi ingin melakukan hiring baru gitu ya, maka hire orang-orang yang memiliki learning mindset. Penting nih. Learning mindset. Jadi tidak hanya technical skill-nya yang dilihat, tidak hanya kemampuan bekerjanya yang dilihat, tapi juga kemampuan belajarnya itu harus dilihat. Karena what is relevant today, mungkin tomorrow dalam setahun, 2 tahun, itu nggak lagi relevan, Mas. Jadi makanya kita perlu banget punya pegawai-pegawai yang memiliki learning mindset, Mas. Dan yang terakhir, penting sekali kita yang dimonitor itu adalah new behavior atau perilaku yang baru. Apa aja itu Mbak perilaku baru ini seperti tadi ya, koordinasi di ruang virtual ya, kemudian memberikan feedback, mengambil keputusan dengan data, Mas. Ya. Ini kan juga mungkin suatu hal yang baru ya. Betul. Kemudian saat ini bahkan ada yang bilang mengambil keputusan dengan data dan dengan waktu yang cepat, efisien. Kalau kita bicara tentang agility misalnya Mas Leo ya, itu kalau rapat 10 menit pertama belum ada isinya, itu tandanya rapat nggak efisien. That's new behavior. Kalau dulu mungkin kita mengakhiri rapat dengan janjian kapan rapat berikutnya gitu ya. Nah ini new behavior nggak bisa kayak begini nih, kita rapat harus ada konklusi yang kita ambil. Jadi itu tadi ya, memonitor new behavior, dan ini menjadi prioritas daripada kita bicara tentang keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian target-target, karena ini kita lagi shaping culture, Mas Leo. Kira-kira 4 hal itu, Mas Leo. Wah, menarik banget nih Mbak. Makasih, tapi Mas sayangnya nih, meskipun saya masih punya banyak pertanyaan lagi, kita dibatasi oleh durasi nih Mbak. Oke, kapan-kapan kita janjian lagi, Mas. Boleh Mbak. Oke. Mungkin next disambung ke episode selanjutnya ya Mbak ya. Oke, siap. Baik. Rekan-rekan LM Podcast, mungkin dari obrolan kita pada episode ini bisa saya simpulkan sedikit ya. Ada 3 aspek yang harus dimiliki agar kita bisa bekerja di era digital. Yang pertama adalah terkait growth mindset, kemudian yang kedua skill kekinian. Skill kekiniannya ada 4 nih. Yang pertama adalah problem solving, kemudian yang kedua self management, kemudian yang ketiga work with people, dan yang keempat technology use. Dan yang terakhir adalah komunikasi dan kolaborasi. Jadi paket lengkap sebenarnya ya. Tidak hanya digital skill saja yang dituntut, tapi juga social skill juga diperlukan untuk bisa produktif bekerja di era digital ini. Terima kasih Mbak Riri. Sama-sama Mas Leo. Rekan-rekan LM Podcast, apabila ada pertanyaan, silakan bisa diketik di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.